Halo teman-teman, selamat datang. Saya Safira. Di sini saya bakal bercerita mengenai model referensi jaringan, yang dimana teman-teman juga mungkin udah belajar ini di kelas ya bersama Mem Lisa. Akan tapi saya sebenarnya menggunakan materi yang sama ya dari Huawei. Akan tapi saya mencoba untuk menyajikannya dengan cara yang berbeda agar teman-teman dapat lebih banyak POV dan dapat lebih mengerti fundamental dari jaringan komputer ini. Oke, kita lanjut saja. Jaringan komputer, saya udah pernah bertanya di minggu kemarin bagaimana sih data berjalan di internet. Kayak teman-teman nih, ini maaf ya, gambarnya burem banget. Teman-teman ketika teman-teman buka media sosial, contohnya Instagramnya di depan, bagaimana sih bisa konten dari belahan dunia lain itu masuk ke HP teman-teman atau masuk ke device teman-teman? Gimana sih caranya? Padahal kan konten itu jauh banget lah ya bisa dibilang. Terus kayak tiba-tiba 1 detik kemudian bisa nyampe di HP teman-teman tuh kayak wah banget kan ya. Nah, hal tersebut itu memungkinkan karena adanya jaringan komputer. Jaringan komputer ini saya udah sebut minggu lalu bahwa definisi dari jaringan komputer adalah dua device atau lebih yang saling terhubung baik secara wire atau wireless untuk saling berbagi data. Nah, sekarang berbagi data. Apa itu data? Nah, teman-teman bisa lihat ya di layar ada gambar kucing, itu tuh data. Ada ini JSON ya bentuknya dari huruf dan angka, itu juga data. Teman-teman lihat PPT ini tuh data. Kemudian lagi nonton video ini itu data, dan teman-teman lagi dengar saya yeping gini itu data. Nah, jadi data itu adalah informasi dalam bentuk digital. Kemudian, apakah aplikasi mengirim data sendiri? Oh, tentu tidak. Sebenarnya aplikasi itu statis ya teman-teman kalau nggak ada data yang keluar masuk. Nah, data yang keluar masuk ini dibantu oleh sistem jaringan komputer ya, sorry. Dan sistem jaringan komputer ini komunikasinya dibagi jadi beberapa layer. Di sini di sini sebenarnya fundamental dari video ini tuh ini ya, si layer ini. Dan ada beberapa jenisnya. Ada OSI model, itu tuh dibagi menjadi 7 layer, dan dia tuh bisa dibilang pembelajaran yang mendetail gitu. Jadi dia tuh lebih banyak layernya dan lebih didetailkan lagi fungsi-fungsi dari setiap layer tersebut. Dan untuk standar TCP IP model ini sebenarnya yang umum digunakan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya kita tuh untuk berkomunikasi menggunakan jaringan komputer itu biasanya umumnya hanya memerlukan 4 layer ini. Nah, sedangkan equivalent TCP/IP model ini adalah standar TCP/IP model yang dibandingkan dengan OSI model seperti itu. Jadi akhirnya mendapatkanlah 5 layer ini. Kita lanjut. Model TCP/IP versi sederhana. Nah, ini yang bakal kita bahas ya. Kita bakal bahas satu-satu dari kelima model ini. Fungsinya buat apa sih? Ngapain aja? Oke, yang pertama ada application layer. Ini tuh digunakan oleh aplikasi, dan karena dia tuh posisinya paling atas, dia tuh yang paling dekat dengan user atau manusia, dengan kita. Teman-teman yang udah ngambil pemrograman dasar dan ngulik Flash kemarin mungkin udah familiar ya dengan request, response, dan HTTP dan lain sebagainya. Ini tuh kita bisa lihat secara langsung gitu ya dengan mata kita sendiri bagaimana application layer ini bekerja atau muncul lah ya ketika kita melakukan request sesuatu. Misal kita ngeklik suatu web gitu ya, dan nanti ke server itu bakal ngerespons dan menampilkan web tersebut seperti itu. Jadi itu kalau web pakai HTTP ya. Jadi kita tuh sebagai manusia tuh bisa melihat prosesnya secara langsung. Lanjut, ada transport layer, yaitu mengatur komunikasi antar aplikasi. Nah, jadi tiap aplikasi itu mereka juga berkomunikasi ya, dan menggunakan TCP atau UDP. Nah, TCP sama UDP ini udah dibahas minggu lalu. Saya kasih analogi lagi. TCP itu misal teman-teman nih pengen minta suatu data ke saya, dan kita menggunakan TCP. Karena kita menggunakan TCP, ketika saya mengirim data ke teman-teman, kemudian di pertengahan jalan data itu ada yang hilang gitu. Nah, teman-teman tuh bakal ngasih tahu ke saya gitu, ngasih feedback gitu kayak, "Kak, kurang ini." Dan ketika saya dapat feedbacknya, saya bakal ngirimin lagi data yang kurangnya. Jadi nanti ketika sampai di teman-teman itu datanya lengkap. Tapi kalau UDP ini kayak broadcast gitu lah ya. Jadi teman-teman tuh minta ke saya tuh ya udah broadcast aja gitu. Ketika ada data yang hilang, tuh teman-teman gak akan ngirim feedback saya. Jadi ibaratnya kayak teman-teman streaming ini ya, live game gitu ya.
ketika streaming teman-teman tuh jaringannya jelek sesaat, dan ketika jaringan ini jelek ada beberapa data yang tidak di receive oleh teman-teman, beberapa frame gitu lah ya. Nah si frame-frame ini nggak akan diterima oleh teman-teman, dan juga nggak akan teman-teman tuh minta lagi tuh nggak akan. Jadi kayak udah streaming tuh ya kita broadcast, kalau nggak semuanya nyampe ke teman-teman ya nggak akan ada feedback apapun gitu. Lanjut, jadi di sini TCP itu andal dan ada koneksi, kalau ODP itu cepat dan tanpa koneksi kayak gitu. Jadi ya membroadcasting sih kalau ODP. Lanjut, network layer menggunakan IP address. Jadi di network layer ini paket-paket atau data-data ya dikirim itu menggunakan IP address, ada ICMP dan IPsec juga. Ini tuh untuk menentukan rute pengiriman data, dan router bekerja di layer ini. Jadi ini bekerja di network layer ya, jaringan. Lanjut, data link layer menggunakan MAC address, komunikasi dalam satu jaringan lokal. Ibaratnya gini ya teman-teman tuh ngekos, dan teman-teman tuh pengen beli barang di online shop gitu. Teman-teman kan pasti pakai alamat kosan teman-teman kan. Ketika barangnya nyampe ke kosan, loh itu punya siapa? Soalnya kan banyak penghuni lah ya. Jadi kayak si paket itu nggak bisa tiba-tiba datang sampai ke kamar teman-teman, karena ya dalam satu kosan itu penghuninya banyak. Terus gimana sih cara kita tahu itu paket punya siapa? Pasti lihat dari namanya kan. Nah di data link layer ini juga sama. Jadi ketika suatu data dari internet itu masuk ke IP address tertentu, itu kan IP address tuh dia bisa aja berubah ya. IP address tuh nggak unik. Nah makanya dicarilah MAC addressnya biar unik, si penerimanya tuh emang orang yang meminta si paket itu. Jadi karena saya udah mention juga ya minggu lalu, MAC address itu unik setiap device-nya. Jadi ya kita tahu siapa yang memesan atau meminta data itu ya dari MAC address. Jadi dalam satu jaringan lokal kita bakal cari siapa sih sebenarnya yang minta data ini itu dari MAC address kayak gitu. Lanjut, physical layer. Physical layer itu layer paling bawah ya. Jadi itu udah dekatnya bukan sama manusia tapi sama komputer. Makanya dia tuh bentuknya bit 0 sama 1, dan media itu ada kabel UTP, fiber, dan wireless. Perlu diingat kembali teman-teman, wireless itu bukan tanpa media, tapi medianya itu media udara gitu. Kalau kabel UTP dan fiber, oke lah ya, jelas kabel itu. Lanjut, sekarang ada proses enkapsulasi dan proses dekapsulasi. Sebenarnya keduanya sama aja lah ya. Bedanya kalau enkapsulasi itu dari data yang paling besar ke yang paling kecil, bit. Kalau dekapsulasi itu kebalikannya, dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah prosesnya itu kurang lebih sama lah ya, maksudnya cuma dibedain perputarannya aja gitu. Di physical layer itu data tuh berbentuk bit kayak gini nih, 10111. Nah sekumpulan bit ini disatukan menjadi frame, dan nanti di atasnya lagi dijadikan paket, dan di atasnya lagi dijadikan segmen. Nah sekarang mungkin bisa lihat ya di sebelah kiri contohnya ini bits kayak gini, dan mungkin di frame tuh ada MAC header, ada data VCS. Jadi selain data yang dikirim, detail mengenai data itu juga ikut dikirim. Seperti ya ini ada MAC header, LHC header, EP header, itu kan bukan data ya, tapi itu tuh detail si datanya. Dan FCS itu frame check sequence lah ya, itu buat ngecek apakah si datanya itu benar atau tidak gitu, itu mekanisme lah ya. Dan nanti si data dan detail datanya ini akan dipaket, akan diproses, bukan disatukan menjadi satu kesatuan yang namanya itu upper layer data. Nah ini jadi sampai ke kita itu upper layer data. Oke, ini dekapsulasi juga sebenarnya sama ya, cuman beda arusnya aja. Lanjut, kenapa layer penting? Memudahkan troubleshooting. Soalnya ibaratnya nih kemarin teman-teman menggunakan HTTP kan, REST API. Ketika ada error gitu ya, ada error 400, 500, itu kan 400 tuh kalau depannya 4 berarti dari klien kan, kalau depannya 5 berarti masalahnya dari server. Nah dengan adanya error seperti itu kan jadi gampang ya troubleshootingnya. Nah layer ini juga penting untuk itu. Jadi ketika ada error kita tuh lebih mudah untuk troubleshooting, entah masalahnya ada di application layer atau di network layer, kita bakal lebih mudah mencari tahu gitu. Jadi dengan kita tahu di mana errornya, kita juga bisa memperbaiki error tersebut dengan lebih cepat tuh. Kemudian untuk standarisasi global, dan setiap layer punya tugas jelas. Jadi dengan adanya layer, jadi pembagiannya tuh lebih jelas. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan ini tambahan aja sih ya.
Untuk di application layer, teman-teman hal yang teman-teman patut diketahui itu adalah port. Jadi IP address itu ibarat rumah dan port itu ibarat kamar. Nah, si HTTP ini ada beberapa port default ya. Ada HTTP itu port defaultnya 80, Telnet 23, FTP 20 dan 21 dan lain sebagainya. Ini nggak perlu dihafal teman-teman, cukup dipahami aja dan kalau lupa tinggal searching. Oke? Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada pemilihan kata yang kurang baik, dan terima kasih apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Mari berdiskusi, boleh di Discord, boleh di WA, dan sekian dari saya. Terima kasih.